Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Balik lagi di obrolan Pak Sutri. Kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi jadi apa ya, perbincangan atau masih tren, masih hangat banget. Masih hangat. Tapi sebelum itu, makasih buat teman-teman yang udah support, yang selalu setia nonton, yang like, subscribe. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak untuk dari video. Iya, jangan lupa tonton dari video Siri. Oh iya betul. Terus apa lagi berdua? Cinta setelah akad. Cinta setelah akad, dan yang ketiga kemarin cowok paham agama. Itu ditonton, di share ya. Di komen juga boleh. Nah, buat teman-teman juga yang punya saran atau kritik, boleh tulis di kolom komentar. Iya betul, itu buat masukan buat kami untuk mungkin nanti lebih baik lagi. Dan ide-idenya boleh tuh di komen. Bawain ini dong. Oke, siap, nanti Insya Allah kita akan baca respon dan kita eksekusi. Iya. Nah, kali ini obrolan Pak Sutri bakal ngebahas yang kayaknya mulai meresahkan ya. Ya gimana nggak meresahkan ya? Ya kita nggak bisa menghindari gitu, namanya kita masih diberi nikmat penglihatan ya kan. Ya, betul. Gimana mau menghindari gitu. Ini tuh dari awalnya dari after COVID ya. Jadi after COVID itu udah mulai tuh banyak orang yang jenuh apa-apain. Terus aware juga terhadap kesehatan karena kan mereka ya habis isolasi lah ya, kita tahu COVID bagaimana, dari sepeda, aktivitas kayak sepeda, terus lari, jalan, senam, zumba, pilates, yang kemarin yang pakai sentik-sentik itu keprak-keprak gitu kan. Itu konflik banyak ya, macam-macam dan jenisnya ya. Kalau yang dulu tahu gak waktu masa SD, senam tuh ya cuma keprok udah. Senam SKJ. Iya, SKJ. Udah gitu doang taunya, sama poco-poco. Sekarang banyak banget namanya jenisnya. Kalau dulu misalkan ada nih khusus tempatnya di sini. Nah, kalau sekarang di tempat terbuka pun jadi loh. Dan pakaiannya. Jadi yang bakal kita bahas kali ini itu lifestyle FOMO. Sehat raganya, sakit rohaninya. Ini yang jadi permasalahannya. Ya, kita harus garis bawahi dan kita disclaimer ya Bu, bahwa apa yang nanti kita bahas ini bukan semata-mata Islam itu nggak boleh olahraga. Betul. Kita juga bukan anti olahraga. Tetap kita masih suka, kalau aku ya masih suka jalan. Cuman yang kita perhatikan, kita garis bawahi itu lebih kepada pakaiannya, outfitnya kan begini ya Bu, fitrah manusia itu kan dia kalau menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu gitu, dia pasti mengajak, men-share gitu. Gue sepeda, akhirnya kemarin tuh banyak tuh sepeda ya, sepeda lipat yang harganya tuh juga lumayan wow. Terus jangan cuma sepedanya ya, outfitnya mahal ya. Walaupun ibaratkan kita ngelihatnya bahannya sedikit, bahannya sedikit, tapi harganya mahal. Udah sedikit membentuk lekuk tubuhnya itu. Kita udah bahas kemarin kan di cowok paham agama itu kan ya, untuk aurat Islam itu mengatur dari laki-laki maupun perempuan, itu kan diatur. Kalau perempuan bagaimana Bu auratnya? Dari apa aja nih yang terlihat nih?
Aurat perempuan itu yang kita tahu di dalam Islam bahwa seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Nikab ini disunahkan. Boleh. Intinya tadi ya. Intinya tadi semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi kaki juga nih, jangan salah, kaki juga. Walaupun dia di bawah, tapi masih termasuk aurat. Karena perintahnya seperti itu ya. Hendaklah kalian menjulurkan memerintahkan istri-istri kalian untuk menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh. Nah, ya kan, ke seluruh tubuh. Nah, yang terlihat apa tadi? Hanya wajah dan telapak tangan. Berarti kalau udah perintahnya kayak gitu, ya udah berarti tubuh wanita itu kan aurat, dan atau menutup auratnya nggak sempurna ya. Tertutup sih ya, dari misal ada juga memang yang kayak senam, lari atau pesepeda atau yang sekarang lagi tren pedal. Ada pada pakai kerudung, pakai. Cuman yang disayangkan tuh dia pakai baju tapi kayak nggak pakai baju gitu. Nah, iya. Kalau saya pribadi ya melihatnya itu kan sangat disayangkan ya. Satu sisi kan untuk mencari kesehatan, atau mungkin dia hanya mengalihkan ya yang tadi itu FOMO itu. Karena FOMO itu ikut-ikutan tadi ya, karena udah ngelihat sosial media algoritmanya gitu loh. Algoritmanya lagi naik olahraga ini ke sana. Karena kan di Islam kan dibagi 3 dimensi ya. Antara pertama hubungan dia dengan Allah, terus hubungan dia dengan dirinya sendiri, sama hubungan dia dengan orang lain. Nah, untuk yang poin kedua ini kan hubungan dia dengan dirinya sendiri meliputi pakaian. Nah, pakaian ini sekarang misalkan nih, Bu, ya udah, misalkan kan ada yang mengatakan begini, gua pakai pakaian ya sebagai laki-laki udah aja, nggak usah dilihat. Lah, sekarang bagaimana ya, kan saya tadi udah bilang ya di bridging kita yang pertama, kita udah dikasih kenikmatan melihat. Sekarang kita suruh, bukan masalah nggak dilihat. Jadi ibaratkan 10 yang lewat nih, terus kita mau nunduk, masa kita mau nunduk mulu gitu? Pasti kan enggak. Nah, mereka udah mau ngeliat begini juga tuh ngeliatnya, jadi salah fokus gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, atau jangan sekarang coba deh teman-teman berpikir, teman-teman kan ini yang khusus sebagai Islam ya, perempuan ataupun laki-laki, teman-teman kalau sholat nutup aurat nggak? Itu pertanyaannya, coba berpikir. Kita kan sebagai yang laki-laki deh, laki-laki dia olahraga pakai celana pendek, hot pants ya namanya. Iya, hot pants. Waduh, anak paha gitu kan, baik dari laki-laki atau perempuan. Tapi ketika dia sholat, dia pakai sarung. Kali olahraga pakai sarung. Coba maksudnya kita berpikir, apakah serendah itu hubungan kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, ya kan? Masa kita beribadah menutup aurat, setelah itu udah ya urusan Tuhan udah selesai nih, ibadah. Kalau udah selesai sholat, ya udah ini urusan gua bebas berpakaian. Nah, jadi ketika dia ketemu Tuhannya, dia pakai aturan Islam. Tapi ketika dia untuk dirinya sendiri, itu ya udah bebas. Itu ibarat kreatif dia sendiri tuh ya kan. Pakai ada yang beliau sini, tapi di situ tuh ya kan. Masya Allah, sangat disayangkan teman-teman. Maksudnya kita udah beli outfit mahal, tapi nggak bisa menutup aurat gitu loh. Sebagai tren algoritma ya kan, kalau enggak itu nggak keren, ketinggalan. Nah, dia merasa ketinggalan. Terus dia itu ketika dia merasa ketinggalan, dia merasa ini kata-kata yang mungkin sering dilihat di di sosial media, pengen kayak orang-orang. Nah, padahal di Islam kan harus setiap perbuatan itu harus terikat hukum syara. Sekali lagi apa yang kami sampaikan,
Islam itu bukannya melarang olahraga, justru yang menganjurkan kesehatan lah. Supaya apa ya, kita biar ibadah itu juga semangat. Bahkan di zamannya Khalifah Umar atau Abu Bakar kan pernah menegur tuh, koreksi kalau misalnya kalau ada jadi sahabat yang lewat ditegur sama Umar, kenapa perut kamu buncit gitu kan ya. Oh katanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah celaka kata Umar, itu bukan nikmat, itu membuat kamu itu malas beribadah. Artinya apa? Tidak kontradiksi loh Islam itu dengan kesehatan, dengan olahraga. Tapi kalau yang kita kaitkan dengan episode sebelumnya dengan cowok paham agama itu, ya kita udah beragama gitu loh, mengaku sebagai muslim, ya tutup auratnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah perempuan nih misalkan nih dia sih gue udah berhijab, iya sih, cuman terus mereka tuh selalu berdalih ini tuh demi kenyamanan, untuk bergerak leluasa. Tapi jadi pertanyaannya, nyamannya ini buat siapa? Wah iya, itu nyamannya buat siapa? Nyamannya ini buat siapa? Gitu. Dan yang lebih mirisnya nih ya, kadang ya Allah sendiri ya, yang kayak gitu tuh sekarang udah dinormalisasi dan justru jadi tontonan karena udah banyak di-up kan di medsos, di video segala macam, di akun-akun sosmed itu udah naik dan itu udah jadi trend of, jadi dinormalisasi gitu loh. Ketika oh ya kita olahraga tuh outfitnya ya kayak gini, nah ketika ada yang olahraga dengan outfit tertutup itu dibilangnya lebay lah, norak lah, aneh lah. Nah kan lain daripada yang lain. Nah ini kan masa kok kayak kebalik gitu ya, kayak kebaliknya dalam arti yang normalnya kan olahraga tapi harus tetap menutup. Nah ini yang olahraga tapi dibuka, yang justru diikutin gitu loh. Dan nggak cuma diikutin sama orang tua loh ya teman-teman, karena sekarang anak-anak pun sama sosmed tuh udah mulai melek gitu loh. Jadi pasti diikutin dan pasti ditonton gitu loh. Dan janganlah ya kita ngomongin soal di sosmed aja, soal tempatnya aja nih itu tuh sekarang udah mulai marak terbuka. Jadi di mana aja pun ayo, yang penting ada salon, yang penting ada apa disebutnya pasukan, udah di situ lah bisa gitu. Iya, kita harus memperhatikan ya, Islam itu kan sangat memuliakan wanita atau perempuan. Iya, itu tuh ya Masya Allah ya, maksudnya harus kita sadari, terutama kan kemarin saya sudah bahas hidroksilabilah, hubungan kita kepada Allah. Kita harus sadari bahwa ada begini kata-kata yang menarik nih, misalkan seandainya wanita itu meminjam mata laki-laki aja sebentar, pasti dia tahu tuh point of view mana yang dilihat ya kan. Misalkan begini teman-teman, ada kata-kata nyeleneh, ada yang bulat tapi bukan tekadnya. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Nah itu kan di komentar-komentar atau di konten-konten itu kan udah mengarah ke mesum. Iya kan? jadi bikin orang berpikir apa nih? Berpikir tiba-tiba videonya lewat, orang nanti salah fokus, apa jadi buat orang berpikir itu. Nah itu kan berarti menjurus kemaksiatan, jadinya dia melihat gitu teman-teman. Jadi bukannya misalkan yang si wanita ini ya udah itu mah yang laki aja udah jaga pandangan lah teman-teman, enggak gitu. Islam tadi mengatur yang di poin kedua itu hubungan dia dengan dirinya sendiri, berarti dia zolim, termasuk zolim terhadap dirinya sendiri. Karena apa ya, dia nggak memakai sesuai apa yang udah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menyayangkan ya, maksudnya yang sangat disayangkan tuh satu, mungkin yang mereka belum paham atau mereka acuh ya, nggak mau tahu. Yang lebih menyedihkan lagi yaitu dia udah mengerti tapi dia itu nggak melaksanakan. Jadi antara pemahaman sama amal atau perbuatan nggak sinkron. Ya itulah ya, untuk
dia punya ilmu tapi nggak masuk, mungkin itu salah satunya ada kemaksiatan yang tidak atau belum ditinggalkan. Ya kan, olahraga yang kayak sedemikian itu nggak menutup kemungkinan untuk campur baur. Oh ya iya kan? dong, jangan kan campur baur. Oke lah, ibaratkan kita beda tempat atau misalkan nggak bareng laki-laki, tapi kita bikinnya itu atau melakukannya itu di tempat umum, ya dilihat oleh laki-laki, kan sama aja. Mengundang. Ntar diajak kenalan mau.